Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai materi lengkap cara mudah, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kurang 3 dan fungsi gx sama dengan 5x ditambah 1. Tentukan. Yang A, f inverse x, lalu soal bagian B, g inverse x, dan seterusnya sampai dengan soal bagian L. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai menjawab untuk soal bagian A terlebih dahulu, yaitu tentang f inverse x. Nah, untuk menyelesaikan soal f inverse x, maka sekarang perhatikan fungsi f(x)-nya. Di mana fungsi f(x)-nya tadi itu sama dengan 2x dikurang 3. Langkah selanjutnya, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan sekarang fungsi f(x)-nya itu dia sama dengan y. Maka bentuk f(x) di sini kita ganti dengan parabel y. Maka jadinya itu y sama dengan 2x dikurang 3. Langkah selanjutnya, ini kan bentuknya y sama dengan. Maka tugas kita selanjutnya itu rubah bentuk ini ke dalam bentuk x sama dengan. Nah, caranya. Pertama, kita tukar posisi terlebih dahulu. Semua angka di sebelah kanan itu kita tukar posisi ke sebelah kiri. Sedangkan semua angka di sebelah kiri ini kita tukar posisi ke sebelah kanan. Sehingga jadinya sekarang itu 2x kurang 3. Pindah ke sebelah kiri, sedangkan yang y saja ini pindah ke sebelah kanan. Lanjut. 2x sama dengan y, lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Maka x saja sama dengan y ditambah 3 per angka di depan sini, yaitu angka 2. Nah, jika bentuknya sudah x sama dengan, maka kita sudah mendapatkan jawabannya. Di mana f inverse x-nya itu sama dengan tinggal ganti parabel y di sini dengan parabel x. X ditambah 3 per 2 dan ini dia jawabannya. Lanjut ke soal bagian B, yaitu G inverse X. Nah, untuk hasil dari G inverse X, maka sekarang perhatikan kembali fungsi Gx-nya. Di mana fungsi Gx-nya tadi yaitu sama dengan 5x ditambah 1. Langkah selanjutnya sama dengan soal bagian A tadi. Pertama kita misalkan. Oke, sekarang kita misalkan fungsi Gx itu dia sekarang sama dengan y. Maka bentuk Gx di sini ganti dengan parabel y, yaitu y sama dengan 5x ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya, bentuk di sini y sama dengan. Maka di sini tugas kita harus merubah bentuk ini ke dalam bentuk x sama dengan. Caranya ingat tukar posisi terlebih dahulu. Angka sebelah kanan kita tukar posisi ke sebelah kiri dan angka sebelah kiri kita tukar posisi ke sebelah kanan. 5x ditambah 1 sama dengan y. Maka 5x saja sama dengan y lalu positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. X saja sama dengan y dikurang 1 per di bawahnya 5. Nah, jika bentuknya sudah X sama dengan, maka kita sudah mendapatkan jawabannya. Di mana G inverse X sama dengan, tinggal ganti parabel Y di sini dengan parabel X. X kurang 1 per 5 dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke soal bagian C, yaitu F inverse X. Nah, untuk hasil dari F inverse 4, oke, maksud kami di sini F inverse 4, maka perhatikan kembali hasil dari F inverse X-nya. Tadi pada soal bagian A sudah kita cari, di mana kita peroleh jawabannya yaitu sama dengan X ditambah 3 per 2. Maka, kalau untuk mendapatkan hasil dari F inverse 4, maka tinggal ganti setiap X yang ada di sini, ganti dengan angka 4. Maka jadinya itu 4
ditambah 3 per 2. Sama dengan 4 tambah 3 hasilnya 7 per di bawahnya 2. Dan ini dia jawabannya. Lanjut sekarang kita masuk ke soal bagian D, yaitu F bundaran GX. Sekarang perhatikan urutannya. Perhatikan F, baru setelah itu fungsi GX. Sama dengan F untuk fungsi GX. Ini dia fungsi GX-nya, yaitu 5X ditambah 1. Selanjutnya, perhatikan fungsi Fx. Ini fungsi Fx-nya. Nah, sekarang setiap X yang ada di sini ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Oke, sehingga jadinya itu 2X-nya ganti dengan 5X ditambah 1 yang ada dalam kurung ini. Lalu jangan lupa dikurang dengan 3. Sama dengan 2 dikali 5X hasilnya 10X. Lalu 2 dikali positif 1 hasilnya positif 2. Lalu dikurang 3. Sama dengan 10X. Lalu 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut lagi biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan soal untuk bagian E, yaitu G bundaran Fx. Sekarang perhatikan urutannya. G terlebih dahulu, baru setelah itu fungsi Fx-nya. Sama dengan G. Nah, sekarang fungsi Fx. Ini dia fungsi Fx-nya, yaitu 2X dikurang 3. Selanjutnya, perhatikan fungsi Gx. Ini dia fungsi Gx-nya. Nah, maka sekarang tugas kita tinggal ganti setiap X yang ada di sini dengan angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Sehingga jadinya itu 5. Nah, ingat X-nya ganti dengan yang ada dalam tanda kurung. 2X kurang 3, tutup kurung. Jangan lupa ditambah 1. Lanjut sama dengan 5 dikali 2X hasilnya 10X. Lalu 5 dikali negatif 3 hasilnya negatif 15. Jangan lupa ditambah 1. Sama dengan 10X lalu negatif 15 ditambah 1 hasilnya negatif 14. Maka inilah dia jawabannya. Lanjut ke soal bagian F. F bundaran G2. Nah, untuk mendapatkan hasil dari F bundaran G2, terlebih dahulu kita harus mencari hasil dari F bundaran GX-nya. Ini harus kita cari tahu terlebih dahulu. Kebetulan untuk soal kita kali ini, untuk F bundaran GX-nya itu sudah kita cari pada soal bagian D tadi. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 10X dikurang 1. Maka, kalau untuk mendapatkan hasil dari F bundaran G2-nya, tinggal ganti X di sini dengan angka yang diminta di sini, yaitu sama dengan 2. Sehingga jadinya itu 10, X-nya ganti dengan angka 2, lalu dikurang 1. Sama dengan 10 kali 2 hasilnya 20, lalu dikurang 1. Dan 20 kurang 1 hasilnya 19. Dan ini dia jawabannya. Lanjut ke soal bagian G, yaitu F bundaran G inverse X. Oke. Nah, untuk soal bagian G ini, terlebih dahulu kita harus mencari hasil dari bentuk F bundaran GX-nya. Ini harus kita cari tahu terlebih dahulu. Nah, untuk F bundaran GX ini sebenarnya sudah kita cari pada soal bagian D. Oke, di mana kita peroleh hasilnya tadi yaitu sama dengan 10X dikurang 1. Nah, maka untuk mendapatkan bentuk inverse-nya, kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan bentuk dari F bundaran GX-nya ini sekarang dia sama dengan Y. Maka bentuk bagian sini ganti dengan parabel Y. Sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan 10X dikurang 1. Langkah selanjutnya, ini kan bentuknya Y sama dengan. Maka langkah selanjutnya itu tugas kita
tinggal rubah bentuk ini ke dalam bentuk X sama dengan. Nah, caranya pertama kita tukar posisi lebih dahulu. Angka sebelah kiri kita tukar posisi ke sebelah kanan. Yang kanan ini tukar posisi ke sebelah kiri. Sedangkan angka sebelah kiri kita tukar posisi ke sebelah kanan. 10X dikurang 1, dia akan sama dengan Y. Lanjut, 10X sama dengan Y, lalu negatif 1, pindah ke kanan jadi positif 1. Maka X saja sama dengan Y ditambah 1 per angka depan sini, yaitu 10. Jika bentuknya sudah X sama dengan, maka kita sudah mendapatkan hasilnya. Oke, di mana soal yang diminta tadi yaitu F bundaran G inverse X, itu dia sama dengan ganti Y di sini dengan parabel X. X tambah 1 per 10 dan inilah dia jawabannya. Lanjut sekarang kita masuk ke soal bagian H, yaitu G bundaran F inverse X. Oke, sama hanya dengan soal bagian G tadi. Oke, langkah pertama itu untuk mendapatkan bentuk inverse ini, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu hasil dari G bundaran Fx-nya. Ini yang harus kita cari tahu terlebih dahulu. Kebetulan untuk soal kita yang sekarang, kalau untuk hasil dari G bundaran Fx itu sudah kita cari pada pembahasan soal bagian E. Di mana hasilnya tadi yaitu 10X dikurang 14. Oke, langkah selanjutnya kita misalkan. Bentuk dari G bundaran Fx-nya itu sekarang dia sama dengan Y. Maka bentuk bagian di sini ganti dengan parabel Y. Y sama dengan 10X dikurang 14. Nah, ini kan bentuknya Y sama dengan. Maka untuk mendapatkan inversnya, kita tukar bentuk ini menjadi bentuk X sama dengan. Caranya, perhatikan. 10X kurang 14 kita pindahkan ke sebelah kiri, sedangkan parabel Y ini pindahkan ke sebelah kanan. Lanjut, 10X sama dengan Y, lalu negatif 14 pindah ke kanan jadi positif 14. Maka kalau X saja sama dengan Y ditambah 14 per angka depan sini, yaitu 10. Maka hasil dari G bundaran F inverse X itu sama dengan tinggal ganti parabel Y di sini dengan parabel X, yaitu X ditambah 14 per 10, dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal bagian I, yaitu F bundaran G inverse 4. Nah, untuk soal bagian I ini, F bundaran G inverse 4, langkah pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu hasil dari F bundaran G inverse X. Ini yang harus kita cari tahu terlebih dahulu. Nah, untuk hasil dari F bundaran G inverse X, ini sudah kita cari pada soal pembahasan bagian G. Di mana kita peroleh hasilnya tadi berapa? Yaitu X ditambah 1 per 10. Maka kalau yang diminta yaitu F bundaran G inverse 4, maka tugas kita di sini tinggal ganti setiap X di sini dengan angka yang diminta di sini, yaitu 4. Maka jadinya itu 4 ditambah 1 per 10. Sama dengan 4 tambah 1 hasilnya 5 per dimaunya 10. Nah, angka ini kan masih bisa dikecilkan nih. Sama-sama habis dibagi 5. Angka di atas 5 kalau dibagi 5 hasilnya 1. Sedangkan angka di bawah 10 kalau dibagi 5 hasilnya 2. Maka jawaban akhirnya yaitu sama dengan 1 per 2. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal bagian J, yaitu F inverse bundaran G inverse X. Oke, perhatikan untuk soal bagian J ini juga mudah sekali. Perhatikan urutannya terlebih dahulu. Oke, F inverse, baru setelah itu G inverse X. Sama dengan F inverse. Nah, di sini perhatikan hasil dari G inverse X. Kebetulan kalau untuk G inverse X itu sudah kita cari tadi, di mana kita
bahas pada soal bagian B. Oke, hasilnya tadi berapa? Yaitu X dikurang 1 per 5. Ingat, ini merupakan hasil dari ini, G inverse X. Langkah selanjutnya, perhatikan hasil dari F inverse X. Untuk F inverse X pada soal bagian A tadi, itu kan sudah kita peroleh hasilnya. Perhatikan, F inverse X tadi, itu hasilnya sama dengan X ditambah 3 per 2. Ini F inverse X-nya. Nah, sekarang perhatikan, untuk F inverse dalam kurung X kurang 1 per 5, tugas kita sekarang tinggal ganti, oke, setiap X yang ada di sini, bagian sini, ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu X kurang 1 per 5. Ingat sekali lagi, tinggal ganti setiap X di sini dengan angka yang ada di dalam tanda kurung bagian sini. Nah, sehingga jadinya sekarang itu perhatikan, buka kurung, X-nya ganti dengan X kurang 1 per 5. Oke. Lalu perhatikan, ditambah 3 per di bawahnya 2. Lanjut sama dengan X kurang 1 per 5 ditambah, kita kali silang. 5 kali 3 hasilnya 15. Oke, sini ada yang keliru, perhatikan. Perhatikan sekali lagi, X kurang 1 ditambah, kita kali silang, 5 kali 3 hasilnya 15. Per di bawahnya 5. Lalu perhatikan sekali lagi, per di bawahnya lagi, yaitu angka 2. Lanjut sama dengan X lalu negatif 1 ditambah 15, hasilnya positif 14. Per di bawahnya 5. Lalu ingat sifat pembagian dari pecahan. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya ini 2 per 1, tapi dia tidak ditulis. Oke? Sehingga sekarang dia menjadi terbalik. Itu menjadi 1 per 2. Ini perlu diingat. Oke, sekali lagi, tadinya 2 per 1, sekarang berubah menjadi terbalik, yaitu menjadi 1 per 2. Lanjut sama dengan X tambah 14 dikali 1, atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya tetap X ditambah 14, per di bawahnya 5 kali 2 hasilnya 10, maka inilah dia jawaban untuk soal bagian J. Lanjut ke soal bagian K. G inverse bundaran F inverse X. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Perhatikan urutannya. G inverse, buka kurung, F inverse X. Sama dengan, lalu G inverse, sekarang perhatikan kembali hasil dari F inverse X yang sudah kita cari pada soal bagian A tadi. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu X ditambah 3 per 2. Nah, sekarang baru perhatikan kembali hasil dari G inverse pada soal bagian B tadi. Di mana kalau untuk hasil dari G inverse X, itu tadi pada pembahasan bagian B, hasilnya yaitu X dikurang 1 per 5. Nah, sekarang tugas kita tinggal ganti setiap X yang ada di G inverse X ini, ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Sehingga jadinya sekarang itu, perhatikan, X ditambah 3 per 2. Sekali lagi perhatikan kembali, tinggal kita ganti X di sini dengan angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Selanjutnya, jangan lupa dikurang 1 per di bawahnya yaitu 5. Selanjutnya sama dengan X ditambah 3 lalu dikurang. Selanjutnya kita kali silang. 2 kali 1 hasilnya 2 per di bawahnya 2 per di bawahnya lagi yaitu 5. Lanjut sama dengan X ditambah 3 kurang 2 hasilnya 1 per di bawahnya 2. Lalu ingat kembali sifat pembagian pecahan biasa. Tanda bagi itu sekarang berubah menjadi tanda kali. Yang tadinya 5 per 1.
Oke, 5 bagi 1 kan hasilnya 5. Nah, tadinya 5/1, pada saat kita kalikan di sini dia berubah menjadi terbalik, yaitu menjadi 1/5. Ingat sekali lagi, ini merupakan sifat ataupun rumus untuk pembagian pecahan biasa. Lanjut sama dengan kalau perkalian pecahan biasa, itu kan langsung saja nih, atas kali atas, bawah kali bawah. X tambah 1 kali 1, hasilnya tetap X tambah 1 per di bawahnya 2 dikali 5, hasilnya sama dengan 10. Maka, perhatikan di sini. Maka untuk hasil dari G inverse bundaran F inverse X, maka ini dia jawabannya, yaitu X tambah 1/10. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal bagian L. F inverse bundaran G inverse 6. Nah, pertama, kita harus mencari tahu terlebih dahulu hasil dari F inverse bundaran G inverse X. Ini yang harus kita cari tahu terlebih dahulu. Kebetulan untuk soal bagian ini, sudah kita cari pada pembahasan soal bagian G. Ya kan? Dimana kita peroleh hasilnya tadi, yaitu sama dengan X ditambah 14/10. Maka, kalau untuk mendapatkan hasil dari F inverse bundaran G inverse 6, maka tugas kita di sini tinggal ganti setiap X yang ada di sini dengan angka yang diminta di sini, yaitu 6. Maka jadinya itu 6 ditambah 14/10. Lanjut, 6 ditambah 14 hasilnya 20, per di bawahnya 10, dan 20 bagi 10 hasilnya 2. Maka inilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.